teman-teman, perkenalkan nama saya Julius Yusri. Saya biasa dipanggil Yuri. Baik, saya akan menjelaskan mengenai identitas diri, tindakan sosial, dan hubungan sosial. Identitas diri adalah pemahaman dan kesadaran individu tentang siapa dirinya, termasuk karakteristik, nilai, keyakinan, dan tujuan hidup yang membedakan dirinya dengan orang lain. Identitas diri terbentuk melalui proses sosial dan interaksi dengan lingkungan. Komponen penting dalam identitas diri adalah antara lain, yang pertama, identitas manusia sebagai makhluk individu adalah identitas yang membedakan individu satu dengan individu yang lainnya. Yang kedua, identitas manusia sebagai makhluk sosial adalah identitas yang menjelaskan bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa manusia lainnya. Yang kedua adalah tindakan sosial. Tindakan sosial adalah perilaku individu yang diarahkan pada orang lain dan mempertimbangkan interaksi dan reaksi orang lain. Tindakan sosial dapat berupa, yang pertama, tindakan berorientasi nilai. Tindakan yang didasarkan pada nilai-nilai yang dianut individu seperti keadilan, kebaikan, atau kebenaran. Yang kedua adalah tindakan sosial rasional instrumental. Tindakan yang dimotivasi oleh tujuan tertentu yang ingin dicapai, seperti memperoleh keuntungan atau menghindari kerugian. Yang ketiga, tindakan sosial tradisional. Tindakan yang didasarkan pada kebiasaan dan tradisi yang sudah berlangsung lama dalam masyarakat. Yang keempat adalah tindakan afeksi. Tindakan yang didasarkan pada emosi dan perasaan seperti marah, sedih, atau gembira. Selain itu, ada faktor pendorong tindakan sosial, yaitu yang pertama adalah imitasi atau kecenderungan seseorang untuk meniru sesuatu. Yang kedua adalah identifikasi, adalah kecenderungan seseorang untuk membuat dirinya serupa dengan orang yang diidolakannya. Yang ketiga adalah simpati, adalah rasa ketertarikan terhadap lawan jenis atau sebagainya. Yang keempat adalah empati, atau ikut merasakan apa yang seseorang rasakan. Yang kelima ada sugesti, adalah memberikan pengaruh terhadap seseorang. Yang kelima, yang keenam ada motivasi. Motivasi adalah tindakan memberikan dorongan atau dukungan. Selanjutnya adalah hubungan sosial. Hubungan sosial adalah interaksi antara dua orang atau lebih yang saling mempengaruhi satu sama lain. Hubungan sosial dapat berupa, yang pertama, hubungan primer adalah hubungan yang bersifat intim dan mendalam seperti keluarga dan teman dekat. Yang kedua adalah hubungan sekunder, hubungan yang bersifat formal dan tidak terlalu mendalam seperti rekan kerja atau tetangga. Yang ketiga adalah hubungan vertikal, hubungan antara individu dengan orang lain yang memiliki status atau kekuasaan yang lebih tinggi seperti atasan dan bawahan. Yang keempat adalah hubungan horizontal, hubungan antara individu dengan orang lain yang memiliki status atau kekuasaan yang setara seperti teman sebaya. Demikian penjelasan yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini, yaitu mengenai identitas diri, tindakan sosial, dan hubungan sosial. Pada dasarnya, identitas diri, tindakan sosial, dan hubungan sosial merupakan tiga komponen yang saling berkaitan, terutama dalam bidang ilmu sosiologi. Baik, saya akan menjelaskan mengenai nilai dan norma lembaga sosial serta peran lembaga sosial dalam mewujudkan tertib sosial. Yang pertama, nilai dan norma. Nilai adalah keyakinan
prinsip atau standar perilaku yang dianggap penting dan berharga oleh anggota masyarakat. Nilai-nilai ini menjadi pedoman dalam bertindak dan berperilaku. Contoh nilai dalam masyarakat antara lain kejujuran, keadilan, kesetaraan, solidaritas, religionalitas, patriotisme, dan lain-lain. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengatur perilaku anggota masyarakat agar sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku. Norma berfungsi untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat. Contoh norma dalam masyarakat antara lain norma kesopanan, norma hukum, norma agama, norma adat, dan lain-lain. Nilai dan norma saling terkait dan membentuk sistem yang mengatur kehidupan sosial masyarakat. Berikutnya adalah lembaga sosial. Lembaga sosial adalah sistem norma dan aturan yang mengatur aktivitas masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar. Contoh lembaga sosial antara lain adalah keluarga, pendidikan, agama, ekonomi, politik, hukum, kesehatan, dan lain-lain. Setiap lembaga sosial memiliki fungsi dan peran masing-masing dalam masyarakat seperti yang pertama, keluarga, sosialisasi nilai, norma, dan budaya. Yang kedua, pendidikan, transmisi pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai. Yang ketiga, agama, pembinaan moral dan spiritual. Ekonomi, pengetahuan produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang berikut adalah politik, pengaturan, dan kehidupan bersama melalui kebijakan dan peraturan. Hukum, penegakan aturan dan penyelesaian konflik. Peran lembaga sosial dalam mewujudkan tertib sosial. Yang pertama, lembaga sosial berperan penting dalam menciptakan dan menjaga tertib sosial di masyarakat. Yang kedua adalah keluarga berperan dalam sosialisasi nilai dan norma kepada anggota keluarga sehingga terbentuk kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat. Yang kemudian adalah lembaga pendidikan berperan dalam mentransmisikan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai kepada peserta didik sehingga mereka memiliki bakal untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Berikut adalah lembaga agama berperan dalam membina moral dan spiritualitas masyarakat sehingga terbentuk perilaku yang sesuai dengan ajaran agama. Yang berikut adalah lembaga ekonomi berperan dalam mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa sehingga terjadi keseimbangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Yang berikut adalah lembaga politik berperan dalam mengatur kehidupan bersama melalui kebijakan dan pengaturan sehingga tercipta ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Dengan menjalankan peran masing-masing, lembaga sosial dapat menciptakan ketertiban, keteraturan, dan stabilitas dalam masyarakat. Itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih.